Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sariwinahyu Siswomi Harjo, MBA, selaku dosen pembimbing saya, serta Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan, saya Katarina Marsita Wisnuwati. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya berjudul Pengaruh Skeptisisme dan Pengetahuan Kelingkunganan pada Niat Pembelian Kosmetik Hijau Melalui Kepercayaan Klaim Hijau. Penelitian ini berangkat dari perkembangan industri kosmetik di Indonesia yang terus meningkat. Pada tahun 2025, pendapatan pasar kosmetik Indonesia mencapai 2,09 US dollar atau 34,6 triliun rupiah yang menunjukkan bahwa kosmetik menjadi industri yang sangat potensial. Namun di sisi lain, industri kosmetik juga memiliki konsekuensi lingkungan yang berkaitan dengan penggunaan bahan kimia berbahaya, mikroplastik, dan kemasan sekali pakai. Hal ini dapat menimbulkan pencemaran air, tanah, maupun peningkatan limbah yang sulit terurai. Seiring meningkatnya kesadaran lingkungan, konsumen mulai menunjukkan perubahan preferensi ke arah green product, termasuk kosmetik hijau. Produk kosmetik hijau biasanya dikaitkan dengan bahan alami, proses produksi yang lebih ramah lingkungan, tidak diuji pada hewan, serta menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang. Generasi Z dan milenial termasuk dalam kelompok penting karena memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi dan lebih dari 60% diantaranya bersedia membayar untuk produk ramah lingkungan. Perusahaan kosmetik kemudian menggunakan iklan hijau untuk menyampaikan klaim seperti natural, organic, vegan, dan recyclable packaging. Akan tetapi, tidak semua klaim tersebut langsung dipercaya konsumen, terutama kedua generasi Gen Z dan milenial karena mereka kritis dan lebih dekat dengan media sosial. Sehingga mereka tidak mudah menerima klaim hijau yang tanpa didukung dengan bukti konkret. Hal ini memunculkan dugaan greenwashing, yang dari sinilah muncullah skeptisisme iklan hijau. Oleh karena itu, penelitian menjadi penting karena konsumen tidak hanya membutuhkan pesan iklan hijau yang menarik, tetapi juga klaim yang dapat dibuktikan. Dalam konteks ini, pengetahuan kelingkunganan dan kepercayaan klaim hijau menjadi faktor penting dalam niat pembelian kosmetik hijau. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu konsumen bisa saja tertarik pada produk ramah lingkungan, tetapi pada saat yang sama juga meragukan klaim yang disampaikan dalam iklan. Keraguan tersebut muncul karena adanya kekhawatiran pada praktik greenwashing, kurangnya bukti konkret, serta perbedaan tingkat pengetahuan konsumen pada isu lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat apakah konsumen berniat membeli kosmetik hijau karena mereka memiliki pengetahuan lingkungan serta percaya pada klaim hijau, atau justru niat tersebut melemah ketika muncul skeptisisme pada iklan hijau. Penelitian ini mengajukan 7 pertanyaan penelitian yang mencangkup apakah skeptisisme iklan hijau berpengaruh negatif pada kepercayaan klaim hijau dan niat beli kosmetik hijau. Selain itu, apakah pengetahuan kelingkunganan berpengaruh positif pada kepercayaan klaim hijau dan niat pembelian kosmetik hijau? Serta apakah hubungan antara skeptisisme dan pengetahuan kelingkunganan pada niat pembelian kosmetik hijau dimediasi parsial oleh kepercayaan klaim hijau? Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji 7 hubungan antar variabel yang telah dijelaskan sebelumnya. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan untuk dapat membantu perusahaan kosmetik dalam menyusun strategi pemasaran hijau yang lebih kredibel dan transparan. Dari sisi keilmuan, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada literatur pemasaran hijau dan perilaku konsumen, khususnya mengenai bagaimana skeptisisme, pengetahuan kelingkunganan, dan kepercayaan klaim hijau berperan dalam membentuk niat pembelian kosmetik hijau pada konsumen. Landasan teori dalam penelitian ini dimulai dari konsep perilaku konsumen, yaitu proses individu atau kelompok dalam memilih, menggunakan, mengevaluasi produk. Penelitian ini juga menggunakan konsep niat pembeli, yaitu tingkat kemungkinan seseorang untuk melakukan pembelian pada suatu produk. Selanjutnya, penelitian ini berkaitan dengan theory of planned behavior yang terdiri dari sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Variabel utama dalam penelitian ini adalah skeptisisme iklan hijau, yaitu kecenderungan konsumen untuk meragukan pesan ramah lingkungan dalam iklan. Kemudian pengetahuan kelingkunganan, yaitu pemahaman konsumen terhadap isu lingkungan yang dapat membantu mereka mengevaluasi klaim hijau. Selanjutnya, kepercayaan klaim hijau yang merujuk pada keyakinan konsumen bahwa klaim hijau yang ramah lingkungan dapat disampaikan perusahaan benar, reliable, dan dapat dipercaya. Penelitian ini merupakan replikasi penuh dari penelitian Desio DKK yang membahas hubungan antara skeptisisme, iklan hijau, pengetahuan kelingkunganan, kepercayaan, dan niat pembelian produk hijau. Berdasarkan teori dari penelitian terdahulu,
Penelitian ini mengembangkan 7 hipotesis. Hipotesis pertama menyatakan bahwa skeptisisme iklan hijau berpengaruh negatif pada kepercayaan klaim hijau. Hipotesis kedua menyatakan bahwa pengetahuan kelingkungan berpengaruh positif pada kepercayaan klaim hijau. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa kepercayaan klaim hijau berpengaruh positif pada niat pembelian kosmetik hijau. Hipotesis keempat dan kelima menguji pengaruh langsung skeptisisme dan pengetahuan kelingkungan pada niat pembelian. Sementara itu, hipotesis keenam dan ketujuh menguji peran mediasi kepercayaan klaim hijau. Dalam model penelitian ini, skeptisisme iklan hijau dan pengetahuan kelingkungan menjadi variabel independen, niat pembelian kosmetik hijau menjadi variabel dependen, dan kepercayaan klaim hijau menjadi variabel mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel secara statistik. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner Google Form, dan populasi penelitian ini adalah konsumen yang berusia 18 hingga 45 tahun, yaitu generasi Z dan milenial yang sudah pernah melihat pesan atau iklan hijau pada iklan kosmetik hijau, mengetahui ketersediaan kosmetik hijau, tapi belum pernah membeli kosmetik hijau di Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan no probability sampling dengan pendekatan proporsi sampling. Jumlah sampel minimal yang ditetapkan adalah minimal 200 responden. Dengan instrumen penelitian menggunakan skala Likert 1 hingga 5. Analisis data dilakukan menggunakan sampel LS melalui uji validitas, reliabilitas, goodness of fit, dan uji hipotesis. Pengumpulan data dilakukan selama bulan Januari 2026 melalui penyebaran tautan Google Forms secara personal kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian. Penyebaran dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Dari hasil pengumpulan data diperoleh 210 responden yang memenuhi kriteria dan menyelesaikan kuesioner hingga akhir. Profil responden menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah perempuan. Dari sisi usia, responden didominasi oleh kelompok usia 18 hingga 24 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sampel penelitian banyak mempresentasikan konsumen muda, terutama generasi Z. Pada analisis deskriptif, variabel kepercayaan klaim hijau memiliki nilai rata-rata tertinggi yang menunjukkan bahwa responden cenderung memiliki kepercayaan yang tinggi pada klaim hijau apabila klaim dianggap kredibel. Variabel niat pembelian kosmetik juga pada kategori yang tinggi, yang berarti responden memiliki kecenderungan niat yang cukup kuat untuk membeli kosmetik hijau. Selanjutnya, variabel pengetahuan kelingkungan juga memiliki kategori nilai rata-rata yang tinggi yang menunjukkan bahwa responden cukup memahami isu lingkungan dan kaitannya dengan produk kosmetik hijau. Sementara itu, skeptisisme berada pada kategori moderat. Standar deviasi tertinggi terdapat pada skeptisisme iklan hijau yang menunjukkan bahwa jawaban responden pada variabel ini paling beragam. Selanjutnya, pada uji validitas konvergen, hasil loading factor menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai lebih dari 0,7. Selain itu, nilai AV pada seluruh variabel juga di atas 0,5. Dengan demikian, instrumen penelitian dapat dinyatakan valid secara konvergen, sehingga pengujian dapat dilakukan ke tahap berikutnya. Pada uji validitas diskriminan, hasil cross loading menunjukkan bahwa nilai korelasi indikator terhadap konstruknya sendiri lebih besar dibandingkan korelasinya dengan konstruk lain. Hasil Laker iteration juga menunjukkan bahwa arah kuadrat AV setiap konstruk lebih besar dibandingkan korelasinya dengan konstruk lain. Pada uji reliabilitas, nilai Cohn-Base alpha dan composite reliability, seluruh variabel berada di atas 0,7 yang menunjukkan bahwa seluruh indikator dinyatakan reliable. Kemudian, untuk uji kesesuaian model, seluruh nilai menunjukkan bahwa model masih dapat diterima. Dengan demikian, secara keseluruhan, model penelitian ini layak digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Pada pengujian pengaruh langsung, terdapat 5 hipotesis yang diuji, yaitu hipotesis pertama menunjukkan skeptisisme iklan hijau berpengaruh negatif pada kepercayaan klaim hijau, yang artinya hipotesis pertama didukung. Hipotesis kedua menunjukkan bahwa pengetahuan kelingkungan berpengaruh positif pada kepercayaan klaim hijau, artinya hipotesis kedua didukung. Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa kepercayaan klaim hijau berpengaruh positif pada niat pembelian kosmetik hijau, yang artinya hipotesis ketiga didukung. Hipotesis keempat menunjukkan bahwa skeptisisme iklan hijau tidak berpengaruh langsung pada niat pembelian kosmetik hijau, karena p-values besar 0,123 atau lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis keempat tidak didukung. Hipotesis kelima menunjukkan bahwa pengetahuan kelingkungan berpengaruh positif pada niat pembelian kosmetik hijau, artinya hipotesis kelima didukung. Pada pengujian pengaruh tidak langsung, dapat 2 hipotesis mediasi. Yang pertama, ada hipotesis keenam, yaitu pengaruh langsung skeptisisme iklan hijau pada niat pembelian tidak signifikan. Maka bentuk mediasi yang terjadi adalah mediasi penuh. Dengan demikian, hipotesis keenam dinyatakan bahwa
adanya mediasi penuh sehingga tidak didukung. Hipotesis ketujuh menunjukkan bahwa pengetahuan kelingkungan berpengaruh positif pada niat pembelian kosmetik hijau melalui kepercayaan klaim hijau, karena pengaruh langsung pengetahuan kelingkungan pada niat pembelian juga signifikan. Maka kepercayaan klaim hijau dimediasi hubungan tersebut secara parsial. Artinya hipotesis ketujuh didukung. Pada hipotesis pertama menjelaskan kepercayaan konsumen sangat bergantung pada kredibilitas klaim. Klaim tersebut seperti natural, organic, vegan, cruelty free, dan recyclable packaging dapat menimbulkan keraguan apabila tidak disertai dengan bukti yang jelas. Dalam konteks ini, skeptisisme dapat dilihat menjadi mekanisme perlindungan diri konsumen pada kemungkinan greenwashing. Pada hipotesis kedua, konsumen yang memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai isu lingkungan cenderung lebih mampu mengevaluasi apakah klaim hijau yang disampaikan perusahaan dapat dipercaya. Artinya, pengetahuan kelingkungan tidak selalu membuat konsumen semakin skeptis. Justru pengetahuan ini membuat konsumen semakin lebih selektif dalam membedakan klaim hijau yang kredibel dengan klaim yang berpotensi manipulatif. Pada hipotesis ketiga menunjukkan bahwa konsumen lebih yakin untuk membeli ketika mereka percaya pada klaim ramah lingkungan yang disampaikan perusahaan benar, jujur, dan dapat diandalkan. Pada hipotesis keempat, skeptisisme iklan hijau tidak berpengaruh langsung pada niat pembelian kosmetik hijau, yang artinya konsumen memiliki keraguan pada iklan hijau, namun tidak otomatis membuat mereka tidak berniat membeli. Hal ini terjadi karena konsumen tidak hanya mempertimbangkan iklan saja, tetapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kualitas produk, keamanan bahan, kecocokan kulit, harga, ulasan konsumen melalui media sosial maupun influencer. Pada hipotesis kelima, konsumen yang memahami dampak lingkungan dari produk kosmetik cenderung melihat kosmetik hijau bukan sebagai produk kecantikan saja, tetapi juga sebagai pilihan konsumsi yang bertanggung jawab. Pada hipotesis keenam, kepercayaan klaim hijau terbukti memediasi penuh hubungan antara skeptisisme iklan hijau dan niat pembelian kosmetik hijau, yang artinya skeptisisme tidak secara langsung menurunkan niat membeli, tetapi bekerja melalui penurunan kepercayaan konsumen pada klaim hijau. Dengan kata lain, perusahaan perlu fokus membangun kepercayaan agar dampak negatif skeptisisme dapat diminimalkan. Pada hipotesis ketujuh, kepercayaan klaim hijau memediasi parsial antara pengetahuan kelingkungan dan niat pembelian kosmetik hijau, yang artinya pengetahuan kelingkungan dapat mempengaruhi melalui dua jalur. Temuan ini menunjukkan bahwa edukasi lingkungan dan pembangunan kepercayaan perlu dilakukan secara bersamaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa skeptisisme iklan hijau berpengaruh negatif pada kepercayaan klaim hijau. Pengetahuan kelingkungan berpengaruh positif pada klaim hijau dan niat pembelian kosmetik hijau. Kepercayaan klaim hijau juga berpengaruh positif pada niat pembelian kosmetik hijau. Sementara itu, skeptisisme iklan hijau tidak berpengaruh langsung pada niat pembelian kosmetik hijau. Dari sisi mediasi, kepercayaan klaim hijau mediasi penuh hubungan antara skeptisisme iklan hijau dan niat pembelian kosmetik hijau. Sementara itu, kepercayaan klaim hijau mediasi parsial hubungan antara pengetahuan kelingkungan dan niat pembelian kosmetik. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perusahaan kosmetik perlu membangun komunikasi pemasaran yang transparan, akurat, dan dapat dibuktikan. Perusahaan perlu menghindari greenwashing serta mendukung klaim ramah lingkungan dengan bukti yang nyata seperti sertifikasi, informasi bahan baku, proses produksi, kemasan ramah lingkungan, dan aktivitas keberlanjutan yang dapat diverifikasi oleh konsumen. Selain itu, perusahaan perlu menyesuaikan strategi komunikasinya dengan karakteristik generasi Z dan milenial yang sudah kritis dan aktif mencari informasi melalui media sosial. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, pengambilan data hanya dilakukan dalam satu periode waktu, sehingga belum dapat menggambarkan perubahan persepsi konsumen dari waktu ke waktu. Kedua, distribusi responden belum sepenuhnya merata, sehingga karakteristik responden belum mewakili populasi secara menyeluruh. Ketiga, konsumen masih mempertimbangkan berbagai faktor selain klaim hijau. Keempat, terdapat kemungkinan bias persepsi dan pemahaman responden pada konsep kosmetik hijau dan klaim hijau dalam kuesioner. Kelima, penelitian dilakukan dalam konteks Indonesia, sehingga hasilnya dipengaruhi oleh budaya, tingkat literasi lingkungan, dan perkembangan pasar kosmetik di Indonesia. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya dapat menggunakan desain longitudinal, menambahkan variabel lain. Penelitian berikutnya juga dapat memperluas cakupan responden, serta menguji model pada negara lain atau kategori produk hijau lainnya. Demikian pemaparan hasil penelitian tesis saya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.